Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kenikmatan, termasuk apa yang kita rasakan masih mampu, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat 5 waktu di zaman, di saat orang sudah lalai, abai terhadap kewajiban ini. Kita masih dimampukan oleh Allah, diizinkan oleh Allah melaksanakannya, termasuk juga menuntut ilmu. Orang yang sudah tidak peduli dengan agamanya, mempelajari agamanya, maka alhamdulillah Allah membukakan hati kita, membukakan kesempatan untuk kita selalu belajar tentang agama kita. Semoga ini menjadi bekal hidup dan kematian kita kelak, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-40, yaitu birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Di pertemuan kita terakhir kita telah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Kita akan mulai masuk kepada hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang masuk Islam di Mekkah, termasuk muhajirin, dan termasuk ahli ilmunya di kalangan para sahabat. Bahkan sebagian menjuluki beliau dengan universitasnya para sahabat, karena segala cabang ilmu beliau kuasai, dari tafsirnya, dari hadisnya, dari fikihnya, dan yang lainnya. Nah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Dan ini sering yang kita sampaikan, inilah seharusnya kita terhadap diri kita sendiri, agar memotivasi tidak sekedar menjadi biasa-biasa saja, tapi selalu berusaha mengambil yang terbaik. Karena kalau kita jujur, itulah yang kita harapkan dari dunia. Kalau kita berbicara urusan-urusan dunia, selalu yang kita cari, selalu yang kita harapkan yang paling
utama dalam hal apapun. Kalau kita punya duitnya, punya biayanya, kalau cari makanan ya paling yang paling enak. Cari dokter ya paling pinter gitu ya, paling spesialis. Terus demikian. Nah, seharusnya demikian pula akhirat kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, berdoa meminta apa? Surga Firdaus. Dan ketika kita diperintahkan berdoa meminta surga Firdaus, tentu amalnya juga harus menyesuai, mengiringi. Jangan doanya surga Firdaus tapi amalnya naudzubillah min dzalik, amalnya amal ahli neraka. Ya enggak cocok. Atau amal biasa-biasa saja, tidak. Tapi inilah yang bisa kita petik dari para sahabat, mereka selalu berusaha mencari yang terbaik. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Dan ini sebuah kemudahan, kelonggaran dalam Islam, bahwa riwayat-riwayat yang paling banyak menyebutkan adalah apa? As-salatu ala waqtiha. Sedangkan riwayat yang menyebutkan salat di awal waktu itu hanya satu riwayat. Artinya apa? Selama seseorang itu masih mengerjakan salat pada waktunya, dia belum masuk dalam ancaman fawailun lil musallin. Apalagi kalau di dalam waktunya, artinya apa? Dia agak mundur sedikit. Seperti yang kita dapati dalam keumuman masyarakat, misalnya azan jam 4 di lingkungan desa khususnya, ini tidak masalah. Kenapa? Karena memang untuk menunggu yang di sawah pulang dulu, sehingga didirikan apa? Salat berjamaah selama tidak keluar waktunya. Memang tentunya lebih utama lagi kalau bisa di awal waktu. Tapi orang tidak dalam keadaan yang sama, tidak dalam kelonggaran yang sama. Maka dalam keadaan-keadaan tertentu kadang sholat apa? Tertunda. Bahkan kadang disunahkan untuk menunda. Seperti ketika apa? Panas sekali atau dingin sekali, sholatnya boleh dimundurkan, bahkan dianjurkan dimundurkan. Kenapa? Karena panas yang sangat tinggi atau dingin yang sangat tinggi atau sangat rendah begitu ya, itu apa? Nafasnya di antara nafas neraka. Maka dengan seperti ini apa? Kita harus memahami namanya skala prioritas, namanya apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan kemudian kita menghukumi, wah ini sholatnya dimundurkan, gak bener ini. Maka hadisnya mengatakan selama sholat itu masih pada waktunya, dan itu gunanya ada rentang waktu. Nah, pernah belajar nggak tentang waktu-waktu sholat itu? Sholat duhur dari apa? Bayangan tergelincir sampai panjang bayangan sama dengan bendanya. Jadi, kemudian waktu asar dimulai setelah itu
sampai apa? Panjang bayangan 2 kali bendanya. Kemudian masuk waktu maghrib dengan apa? Terbenamnya matahari. Kemudian apa? Masuk waktu isya dengan hilangnya syafaq, awan merah. Kemudian masuk waktu subuh dengan munculnya fajar shadiq. Nah, ada rentang waktu ini berarti apa? Memberikan kesempatan seseorang dengan segala keadaannya salat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya apa? Pada rentang ini, tidak sampai keluar. Qultu, kemudian aku mengatakan lagi, summa ai. Kalau sholat pada waktunya, atau dalam sebagian riwayat tadi kita katakan apa? Pada awal waktunya, itu yang paling utama. Kemudian apa lagi? Yang paling dicintai Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan bab kita, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan tadi sore kita singgung ini, bahwa berbaktinya seseorang kepada orang tua, kenapa? Karena ini sebuah kebutuhan, bahwa kelak kita juga butuh kepada siapa? Anak kita. Karena kita ini sebagai sosok makhluk adalah sosok yang lemah, sedangkan Allah sebagai Khalik sosok yang sempurna, yang tidak butuh kepada siapapun. Sehingga Allah kesempurnaannya dengan apa? Lam yalid wa lam yulad. Sedangkan kesempurnaan kita dengan kita ini ya jadi anak dan punya anak. Ini siklus yang tidak akan terputus sampai kelak Allah menghendakinya terputus, yaitu hari kiamat. Maka hari ini kita berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kelak kita juga butuh anak kita berbakti. Kita butuh anak kita merawat diri kita. Maka seperti kita katakan kemarin, yang saat ini diberikan ujian, diberikan kesempatan mendapatkan pintu-pintu surga, yaitu dengan apa? Merawat orang tuanya. Rawatlah dengan baik, rawatlah dengan apa? Penuh pengharapan atas pahala. Karena bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama sampai pada masa tua kita, sampai pada masa kelemahan kita. Meskipun setiap hari pagi sore kita mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan masa tua yang buruk, yang merepotkan orang lain, merepotkan anak kita. Kita tentu tidak berharap, tapi kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan. Bisa jadi keadaan kita menjadi apa? Pahala bagi anak-anak kita. Ya Allah, itu yang Allah kehendaki. Maka hari ini siapapun di antara kita yang diberikan kesempatan ini merawat orang tua, apalagi yang kita sebutkan sebelumnya, siapa orang tua ini yang sudah renta, yang butuh kesabaran kita, maka berbaktilah dengan baik. Kenapa? Karena inilah amal yang paling dicintai oleh Allah. Qultu tsumma ai, aku pun mengatakan kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, nanti ini termasuk bab yang akan kita bahas tentang bab jihad, tapi nanti di belakang. Kenapa? Karena jihad tidak boleh sembarangan.
Orang harus kuat secara keimanannya, ibadahnya, baru membicarakan jihad. Sehingga jihad tidak serampangan, membunuh asal membunuh, tidak. Ada ketentuan, ada hukumnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Berkata penulis rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazzi waladun walidan, tidak akan pernah seorang anak membalas orang tuanya. Ini sedikit banyak telah kita singgung bahwa seorang anak ini, saya, jenengan, tidak bakal mampu membalas jasa orang tua. Bahkan kita sebutkan sebelumnya, seandainya orang tua itu pun gak merawat kita dari kecil, lahir terus kasihkan orang, lahir kemudian ditinggal, cukuplah apa? Mereka menjadi perantara keberadaan kita di dunia, itu jasa yang tidak mungkin tergantikan. Sehingga Rasulullah menegaskan, gak mungkin kita sebagai anak ini membalas jasa orang tua kita, illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqahu, kecuali si anak ini mendapati orang tuanya mamlukan, jadi budak. Dan sekarang perbudakan sudah dihapus, jadi gak mungkin untuk kita saat ini mengalami kondisi ini, kecuali Allah menghendaki yang lain. Fayastarihi, kemudian dia beli orang tuanya yang dalam keadaan jadi budak tadi, fayatiqahu, kemudian baru dia merdekakan. Maka subhanallah, ini kondisi yang berarti kita sangat susah untuk mendapati keadaan yang kita bisa membalas orang tua kita. Maka jangan sampai jasa yang sedikit yang kita berikan kepada orang tua kita, entah karena bisa memberikan bulanannya, atau membantu sebagian bulanannya, memberikan hadiah tertentu kepada orang tua, kemudian serasa kita punya jasa luar biasa, sehingga kadang seorang anak berani berkata kasar, berani mengangkat suara di hadapan orang tuanya. Kenapa? Lagu sing nyukupi bulanane awakku. Allah musta'an. Maka tidak akan pernah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Bahkan seperti kita ceritakan sebelumnya, ada orang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, kemudian menggendongnya lagi bertawaf, bertanya kepada Abdullah bin Umar, hal ajzi walidati, apakah saya sudah bisa balas jasa ibuku ini? La, tidak. Bahkan satu hembusan nafas yang dihembuskan ketika melahirkan diri, karena nyawa taruhannya waktu itu. Para suami yang mungkin pernah menemani istrinya ketika melahirkan, lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Terlebih para istri yang telah merasakan sendiri bagaimana melahirkan seorang anak, seharusnya sangat bisa merasakan bagaimana dia seharusnya menghargai jasa orang tuanya, khususnya siapa? Seorang ibu.
hadis berikutnya, hadis yang pernah kita bahas, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan siapa? Tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahimnya. Nah, ini berkaitan dengan penggalan kedua dari bab ini, yaitu tentang menyambung tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim dikatakan dalam hadis lain apa? Laisal wasilu bil mukafi. Ini sebuah tantangan memang. Tidaklah orang yang menyambung tali silaturahim itu orang yang membalas secara seimbang. Dalam menyambung tali silaturahim apa? Kalau saudara kita mengunjungi kita, kita balas mengunjungi. Dia kirim hadiah, dia ngasih hadiah, kita balas ngirim, kita balas kasih hadiah. Itu belum dikatakan apa? Menyambung silaturahim yang sebenarnya. Karena kalau cuma balas, kebanyakan orang mampu. Tapi menyambung tali silaturahim bagaimana? Kita menyambung tali silaturahim meskipun tidak dibalas yang serupa. Dalam sebagian riwayat disebutkan ada orang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia menyambung tali silaturahim, dia berbuat baik, tapi saudaranya menyakiti dia, membalas dengan yang tidak baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya yang engkau ceritakan seperti keadaan yang sebenarnya, maka bagimu surga. Atau kama qala SAW. Maka ini tantangan hari ini. Bahkan mungkin tantangan sedari dulu, karena tadi sudah ada yang mengadu seperti itu. Jadi jangan merasa dulurku wis tak sambangi, gak pernah nyambangi. Dulurku yang aku rono, ya mbok apa? Gethuk tak goleke gethuk, telo tak gawake telo, gedang tak gawake gedang. Rene yo gur kosongan. Mulai padahal engko tak sangoni. Ya enggak perlu abang grundel. Karena memang menyambung tali silaturahim itu bukan mengimbangi, tapi kita berbuat lebih baik daripada yang dibuat oleh orang lain. Maka lihat, Rasulullah SAW mengaitkan antara menyambung tali silaturahim dengan apa? Keimanan. Dan ini yang dimaksudkan dari apa? Bahwa cabang keimanan itu sekian banyak cabang. Tadi memuliakan tamu itu bagian dari sifat keimanan seseorang. Menyambung tali silaturahim itu sifat dari sifat keimanan. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya memang kita gatel hari ini gitu ya, dengan berbagai macam berita yang ada, seakan semuanya ingin
dikomentari, semuanya ingin diberikan tanggapan. Apalagi dengan adanya media-media sosial. Ada yang sebagian Masya Allah aktif sekali, ikut grup sana, grup sini, sampai grupnya puluhan, gitu ya. Masya Allah. Dan aktif di sana, aktif di sini. Maka ini semakin membuka potensi untuk kita berkata yang tidak baik. Maka perhatikanlah. Dan sebagaimana kita pernah sebutkan tentang ini, nasihat Imam Syafi'i. Orang sebelum berkata-kata itu dipikirkan dulu. Sebelum bikin status, direnungkan dulu. Apakah kembali kepada kebaikan, membawa kebaikan? Kalau memang sudah pasti kebaikan, tulis, ucapkan. Tapi kalau itu keburukan, sekarang atau nanti, maka lebih baik apa? Diam. Kemudian hadis berikutnya masih dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk sampai ketika selesai dari mereka berdirilah tali silaturahim. Subhanallah. Inilah akal kita yang terbatas. Silaturahim adalah sesuatu yang abstrak. Tapi dalam hadis ini dikatakan dia bisa berdiri, bahkan dia bisa berbicara. Bagi yang ngaji, yang belajar, ya tidak aneh. Kenapa? Kita tahu nanti di yaumil hisab yang seharusnya bisa bicara tidak bisa bicara. Apa itu? Mulut ditutup, dikunci. Yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara apa? Mulut, tangan kita, kaki kita. Jadi nggak heran bahwa sesuatu yang tidak bisa bicara Allah bisa jadikan berbicara. Termasuk diantaranya apa? Al-Quran. Dia akan berbicara, memintakan syafaat kepada ahli Quran. Maka jangan kaget, jangan heran gitu ya. Wong sesuatu yang abstrak, silaturahim kok dikatakan apa? Berdiri. Faqalat, kemudian dia berbicara. Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Inilah keadaan zat yang minta perlindungan kepadamu ya Allah dari diputuskan. Tali silaturahim mengadu kepada Allah, ini kesempatannya. Saya minta perlindungan kepadamu ya Allah untuk tidak diputus. Dari mana dia tahu kalau akan diputus? Ya mungkin ilmu yang Allah sampaikan kepadanya. Seakan dia sesuatu yang berwujud, yang nyata, padahal sesuatu yang abstrak. Qala na'am. Maka Allah pun mengatakan na'am, iya, baiklah. Amma tardaina an asila man wasalaki. Tidakkah engkau ridha wahai tali silaturahim, aku menyambung siapapun yang menyambungmu. Apa maksudnya Allah menyambung?
Allah melimpahkan kasih sayangnya. Maka dalam penggalan kelihatannya khutbah Id gitu ya, Ustadz Firanda yang sempat saya jadikan status juga, subhanallah, para ulama ketika mengambil kesimpulan dari sebuah hadis, ini kaitannya dengan akhir Ramadan kita. Ada satu malam di 10 malam terakhir yang paling mulia, yaitu apa? Lailatul Qadar. Apa ceritanya tentang Lailatul Qadar ini? Bahwa dulunya malam ini diketahui kapan terjadinya, tapi ketika berita itu akan disampaikan, berselisihlah dua sahabat sampai terjadi pertengkaran. Akhirnya apa? Pastinya Lailatul Qadar itu batal diberitahukan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan diketahuinya kapan pastinya Lailatul Qadar itu apa? Dicabut. Apa kata para ulama? Atau apa kata Ustadz Firanda? Lihatlah pertengkaran yang diawali berselisih dalam masalah agama. Ini perselisihan, ini pembicaraan masalah agama. Tapi ketika berujung pada pertengkaran, apa yang terjadi? Rahmat Allah dicabut. Maka apalagi kalau kita berselisihnya gara-gara dunia. Putus hubungan ke saudara, kenapa? Karena patoknya geser setengah meter, geser 1 meter, tutuk-tutukan, bendo-bendonan, arit-aritan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sudah menjanjikan kepada tali silaturahim yang menyambung tali silaturahim ngalah kepada saudaranya. Meskipun abah saudaranya tidak bersikap baik, dia tetap berusaha baik, maka Allah akan menurunkan abah kasih sayangnya. Sebaliknya, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus apa? Kasih sayang Allah. Maka pertengkaran, perselisihan di antara sebab diputusnya rahmat Allah. Maka orang yang kehidupannya jauh dari kasih sayang Allah, salah satu yang perlu dia introspeksi diri apa? Jangan-jangan ada dia memutuskan tali silaturahim. Kalau tali silaturahim saja bisa menyebabkan itu, apalagi yang lebih khusus, apa itu? Baktinya kepada orang tua. Sudah berapa kali saya ditanya, bagaimana kalau ada anak, kalau ada orang tua salah kepada anaknya, sudah minta maaf, tapi anaknya tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Allah musta'an. Memang orang tua bisa berbuat salah, kita akui. Bahkan mungkin sebagian kita merasakan ketidaknyamanannya dalam apa? Hubungannya dengan orang tua. Tapi tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Apapun perilaku orang tua kita, tetap mereka ibu yang pernah melahirkan kita, bapak yang memeras keringat untuk apa? Membiayai hidup kita. Maka kalau seorang hidupnya jauh dari rahmat Allah,
Ini hal-hal yang perlu dia apa? Berintrospeksi diri. Karena ini sudah Allah janjikan dulu sejak Allah apa? Menciptakan seluruh makhluknya. Mendapatkan berita itu, qalat bala, berkatalah tali silaturahim tentu. Tadi pertanyaannya apa? Apakah kamu ridho? Ya sudah, saya ridho. Fadzalika laki, maka demikianlah untukmu. Yang menyambung tali silaturahim akan dicurahkan kasih sayang Allah, sedangkan yang memutus akan diputus dari kasih sayang Allah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa? Kisahnya tadi, iqra'u in syi'tum. Bacalah jika kalian suka firman Allah di surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berharap jikalau kalian berpaling dan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim di antara kalian? Ini menceritakan perbuatan apa? Orang-orang kafir. Dan di antara sifat kekufuran adalah memutus tali silaturahim. Sebagaimana sifat keimanan adalah menyambung tali silaturahim. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaikal ladzina la'anahumullahu. Maka mereka yang melakukan kekufuran, melakukan kerusakan di muka bumi, memutus tali silaturahim, adalah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, maka Allah bikin mereka apa? Tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan penglihatan mereka buta. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang memutus tali silaturahim dan masuk di dalamnya apa? Durhaka kepada orang tua. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Taib, dalam hal memuliakan tamu, apabila ada tamu kemudian waktu salat tiba, yaitu ada azan, apakah tetap menemui tamu atau menuju masjid? Jazakumullah khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Memuliakan tamu apa? Memberikan yang terbaik untuk tamu yang kita mampu. Misalnya ya, kalau di rumah ada sirup, gitu ya, ada teh, ada kopi, ya dibikinkan. Ada suguhan, punya makanan, kita berikan yang terbaik kalau kita punya, kalau kita mampu. Nah, kalau demikian halnya dengan perkara dunia, bagaimana dengan perkara akhirat? Kalau di depan mata ada kesempatan mendapatkan pahala, dengan apa kita mendengar azan, ya kita ajak, ayo jamaah. Ini namanya kita apa? Memuliakan tamu. Tapi ya itulah problemnya, kita ini terjebak dengan ewoh pekewuh. Saya sangat ingat gitu ya, zaman SMA ikut Jumatan di Pondok Al-Irsyad Salatiga atau Tengaran. Itu mungkin salah satu khutbah terpanjang yang pernah saya dengar. Meskipun memang sunnahnya itu khutbah itu pendek, ya kadang-kadang boleh khutbah itu panjang.
45 menit. Bahas apa? Salah satunya tentang ini, sifat ewo pekewo ini kutu busuk, kata yang khutbah. Ini yang sering menghalangi kita dari apa? Menyampaikan hal yang benar. Nah, sudah waktunya sholat, gak enak ini, mosok tamu diajak sholat kalau ngajari dan sebagainya, ya tidak masalah, itu ya. Dan supaya nyaman apa? Sabar, sekolah mesin ke mampir nyati, gitu ya. Enak. Insya Allah nggak ragu diajak masjid. Oh ya wes ya, masjid dulu, gitu ya. Maka subhanallah, ini termasuk bagian kita dari memuliakan tamu. Kenapa? Karena kita memberikan yang terbaik untuk akhirat dia. Wallahu a'lam. Monggo. Tanya. Sejauh mana kita menyambung tali silaturahim kepada saudara kita yang murtad? Sejauh dia masih hidup, kewajiban kita untuk mendakwahinya. Dan ini juga berlaku kepada siapa? Orang tua kita. Banyak di antara kita lupa bahwa hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita adalah apa? Menunjukkan kepada jalan yang hak. Kadang kita mendapati orang tua kita masih melakukan apa? Tradisi kesyirikan, ngasih sesaji, datang ke dukun saudara kita, apapun tadi yang jatuh dalam kemurtadan. Maka selama mereka masih hidup, ini kesempatan kita mendekati mereka dengan hadiah, dengan mengunjungi selalu, supaya apa? Luluh hatinya. Dan tidak lupa kemudian kita doakan selalu an dhahril ghaib, dalam keadaan dia nggak tahu. Itu doa yang paling mustajab. Jangan kalau ketemu kowe iki wis aben bengi tak dongake. Ya memang nggak masalah juga, tapi ini akan menjadikan kualitas tadi jangan-jangan apa? Malah turun. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah itu doa yang gaib, yang saudara yang didoakan itu tidak tahu. Jadi itu bentuk apa? Bakti kita kepada orang tua, bentuk baik kita kepada saudara, dengan terus berusaha mendakwai mereka supaya kembali kepada jalan yang hak. Wallah. Jazakumullah khairan telah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.